Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira, Stanbok A251-20044, Prodi Pendidikan Kimia, kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal materi dari kimia fisik, yang dimana soalnya itu sebagai berikut. Baik, langsung saja kita masuk ke nomor 1 yang bagian A, yang dimana pertanyaannya itu, menurut Asasli, langkah apa saja yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan itu maksimal? Jadi jawabannya itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan agar suatu produk amonia itu yang dihasilkan menjadi maksimal, yaitu yang pertama, jika konsentrasi N2 atau H2 itu ditambah, maka setimbang itu akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Kemudian yang kedua, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar, maka setimbang itu akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih kecil. Dan yang ketiga, jika suhu diturunkan, maka setimbang itu akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B, yang dimana pertanyaannya itu, pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm, hitunglah harga Kp dan harga Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut. Langsung saja ke penyelesaiannya. Delta G sama dengan 2 dikali delta GF NH3 dikurang delta GF N2 ditambah delta GF H2 sama dengan 2 dikali min 16,7 kJ per mol dikurang 0 kJ per mol ditambah 0 kJ per mol sama dengan min 33,4 kJ per mol. Lengkap Kp-nya itu sama dengan delta G dibahagi nRT sama dengan min 33,4 dikali 10 pangkat min 3 Joule per mol dibahagi dengan min 8,314 Joule per mol K dikali 298 Kelvin sama dengan min 33,4 kali 10 pangkat min 3 Joule per mol dibahagi dengan min 2477,572 Joule per mol. Lengkapnya itu yang didapatkan 13,48. Kp sama dengan E 13,48. Kp sama dengan 714.972,96. Kc sama dengan Kp per RT pangkat delta N. Delta N-nya itu didapatkan dari 2 kurang 4, yang dimana hasilnya itu min 2. Langsung saja 714.972,95 dibahagi dengan 0,082 LATM per mol K dikali 298 Kelvin pangkat min 2 sama dengan 714,972,96 dibahagi dengan 24,436 sama dengan 714.972,95 dibahagi 0,00168. Hasil yang didapatkan itu 425.579.136,91. Baiklah, kita akan beralih ke nomor 2. Yang pertama kita akan mencari yang bagian A, yang dimana pertanyaannya itu mencari perubahan entropi dari delta S, delta U, dan delta A. Langsung saja kita akan mencari delta S-nya terlebih dahulu. Jadi delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana nilai dari delta G-nya itu min 33,4 kJ per mol sama dengan min 92 kJ dikurang 298 Kelvin dikali dengan delta S. Delta S itu sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ dibahagi dengan
min 298 Kelvin, sama dengan 58,6 kJ per mol dibahagi dengan min 298 Kelvin. Jadi delta S yang didapatkan itu min 0,1966 kJ per mol kali Kelvin. Selanjutnya, delta H sama dengan delta U ditambah RT delta N. Delta N-nya itu didapatkan dari 2 dikurang 4. Hasilnya itu min 2. Langsung saja, min 92 kJ sama dengan delta U ditambah 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan 298 Kelvin dikali dengan min 2. Min 98 kJ sama dengan delta U ditambah min 4955,1445. Delta U sama dengan min 92 kJ ditambah 4955,144 Joule. Delta U yang dihasilkan yaitu min 87,045 kJ. Baik, yang terakhir kita akan mencari delta A-nya. Langsung saja, delta A sama dengan delta U dikurang T delta S, sama dengan min 87,045 kJ dikurang 298 Kelvin dikali min 0,1966 kJ per mol Kelvin, sama dengan min 87,045 Kelvin ditambah 58,5868 kJ per mol. Hasil yang didapatkan dari delta S-nya itu adalah min 28,4582 kJ per mol. Baik, kita akan beralih ke nomor 2 yang bagian B, yang dimana pertanyaannya itu, jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Langsung saja, delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, sama dengan nilai dari delta H-nya itu min 92 kJ dikurang nilai T-nya 500 Kelvin dikali nilai delta S-nya min 0,1966 kJ per mol Kelvin, sama dengan min 92 kJ dikurang min 98,3 kJ per mol Kelvin, sama dengan 6,3 kJ per mol. Jadi dikarenakan satu pada reaksi ini dinaikkan dan nilai delta G-nya itu yang diperoleh positif, maka reaksi itu tidak berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Jadi agar spontan, delta G0-nya itu kurang dari 0. Jadi delta G0 kurang dari 0, delta H0 dikurang T delta S kurang dari 0. Min 92 kJ kurang T kali min 0,1966 kJ per mol kali Kelvin kurang dari 0. Min 92 kJ ditambah 0,1966 T kJ per mol Kelvin kurang dari 0. 0,1966 T kJ per mol dikali Kelvin kurang dari 92 kJ. T kurang dari 92 kJ dibahagi 0,1966 kJ per mol Kelvin. T kurang 467,96. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang bagian C, yang dimana pertanyaannya itu, untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia. Baik, langsung saja, delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana nilai delta G-nya itu min 33,4 kJ per mol, sama dengan nilai delta H-nya min 92 kJ dikurang T, nilai delta S-nya min 0,1966 kJ per mol kali Kelvin. T sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ dibahagi dengan 0,1966 kJ per mol Kelvin. T sama dengan
58,6 kJ per mol dibahagi dengan 0,1966 kJ per mol Kelvin, T sama dengan 298,067 Kelvin. Jadi, pada tekanan 1 atm itu, reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 298,067 Kelvin. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor soal yang paling terakhir yang di bagian D, yang dimana pertanyaannya itu hitung entalpi dari molar gas NH3 pada suhu 500 derajat Kelvin. Langsung saja, diketahui delta G sama dengan 6,3 kJ per mol diubah menjadi 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Delta G sama dengan min RT ln Kp. 6,3 kali 10 pangkat min 3 Joule per mol sama dengan min 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 500 Kelvin ln Kp. Ln Kp sama dengan 6,3 kali 10 pangkat 3 Joule per mol sama dengan dibahagi dengan min 4157 Joule per mol. Ln Kp-nya sama dengan min 1,52. Kp sama dengan E min 1,52. Kp sama dengan 0,22. Itu untuk Kp2. Ln K2 bahagi K1 sama dengan delta H dikali T2 dikurang T1 dibahagi R dikali T2 dikali T1. Ln 0,22 dibahagi 714972,95 sama dengan delta H dikali 500 Kelvin dikurang 298 Kelvin dibahagi dengan 8,314 dikali 500 Kelvin dikali 298 Kelvin. Ln 9,077 sama dengan 202 delta H dibahagi dengan 1238,786 Joule per mol Kelvin. 1,12 sama dengan 202 delta H dibahagi dengan 1238,786 Joule per mol Kelvin. Delta H sama dengan 1,12 dikali 1238,786 Joule per mol Kelvin dibahagi dengan 202. Jadi delta H yang dihasilkan itu 6868,52. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai soal tersebut. Jika ada salah kata dari ucapan saya, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.